Observasi ikan hias. Nah, saat ini adalah observasi yang kita lakukan di toko ikan hias. Untuk ikan-ikan di sini ada berbagai macam, menunjukkan potensi ikan hias yang ada di Purwokerto ini cukup bagus. Nah, bisa kita lihat ada ikan manfish, ikan koki, ada juga ikan-ikan yang lainnya. Ada ikan moli, ada ikan gapi. Bisa kita lihat akuarium ikan hiasnya. Nah, itu ikan gapinya. Ini ada beberapa ikan predator juga, ada ikan belida, ada ikan bebas. Untuk ikan-ikan yang dibudidaya ada ikan gapi dan ikan moli atau ikan pelati. Ini merupakan toko ikan hias yang kita observasi. Bisa kita lihat berbagai macam ikan hias yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan melakukan proses persiapan wadah budidaya ikan hias. Nah, untuk proses persiapan wadah budidaya ikan hias, yang perlu disiapkan adalah ada wadah berupa akuarium, lalu sabun, dan kemudian spons. Selanjutnya adalah kita akan melakukan proses pencucian wadah menggunakan sabun. Tujuan dilakukan pencucian ini adalah untuk mematikan patogen atau bakteri dan penyakit yang ada pada wadah budidaya ikan. Setelah dilakukan proses pencucian, selanjutnya adalah proses pengeringan pada wadah. Biasanya pengeringan dilakukan di bawah terik sinar matahari yang tujuannya adalah untuk mengeringkan wadah dari sisa-sisa air dan juga untuk mematikan bakteri dan patogen yang masih tersisa pada wadah. Setelah dilakukan pengeringan, selanjutnya kita akan melakukan proses pengisian sebagian air pada wadah yang tujuannya adalah untuk melihat apakah pada wadah tersebut terjadi kebocoran atau tidak. Jika dilihat tidak ada kebocoran pada wadah, maka bisa dilakukan pengisian secara penuh pada wadah budidaya ikan. Setelah air diisi, kemudian dilakukan proses pengendapan pada wadah budidaya ikan. Pengendapan air ini tujuannya adalah untuk menstabilkan pH dan melarutkan dari zat-zat berbahaya yang nanti mengendap pada dasar wadah budidaya ikan. Selanjutnya ada filtrasi dan aerasi wadah budidaya ikan. Ya, bisa kita lihat ini adalah mesin filter dan
aerator yang nanti akan kita gunakan. Untuk pemasangan filternya cukup mudah, tinggal kita pasangkan bagian-bagian filternya. Nah, ini langsung kita pasangkan saja antara selang filter dan box filternya. Nah, setelah pasang kita kencangkan, ini untuk media filternya. Selanjutnya kita tutup. Ya, setelah diletakkan pada akuarium, untuk mesin ada di sebelah kanan dan box filter ada di sebelah kiri. Selanjutnya kita tinggal colokkan saja ke stop kontak dan mesin akan menyala. Nah, ini ada penyedotan yang dilakukan oleh mesin melalui selang dan ke box filter. Bisa kita lihat ya. Selanjutnya kita pemasangan aerator untuk proses aerasi. Untuk aerator di sini kita menggunakan batu gelembung dan selang. Selanjutnya bisa kita pasangkan saja antara batu gelembung dan selangnya. Setelah terpasang, kita colokkan ke stop kontak dan batu gelembung kita masukkan ke dalam air. Nah, proses aerasi ini bertujuan untuk menyuplai oksigen di dalam air. Kalau proses filtrasinya untuk penyaring partikel dan kotoran di dalam air supaya air menjadi bersih. Bisa kita lihat. Pemberian pakan pada ikan gapi dilakukan dengan frekuensi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Untuk beratnya sendiri yaitu dihitung dengan cara rata-rata berat ikan dikali persentase pakan dikali jumlah ikan. Untuk ikan gapi sendiri yaitu memiliki persentase sebanyak 4% dari bobot ikannya itu sendiri. Pakan merupakan faktor yang paling penting dalam budidaya ikan, karena pakan merupakan penunjang pertumbuhan untuk ikan sendiri. Maka dari itu, gizi dari pelet harus diperhatikan dalam setiap pemberian pakan. Perhitungan pakan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya endapan yang akan menyebabkan meningkatnya amoniak pada perairan yang akan membantu pertumbuhan ikan itu sendiri. Ya, kali ini saya akan membuat tutorial cara pengukuran pertumbuhan pada ikan. Yang pertama, saya akan mengukur panjang total ikan, diukur dari ujung mulut sampai ujung ekor sepanjang 12 cm. Untuk mengukur tinggi ikan sepanjang 4 cm. Terus untuk mengukur lebar ikan 2 cm.